Endang atas kedatangannya untuk melahirkan di Bu Erlina ya pada hari ini. Dan saya kepingin Mbak Endang memberikan suatu kesan dan pesan saat proses persalinan yang Mbak Endang alami, dimana ini anak ketiga ya. Nah, anak ketiga nanti saya harap Mbak Endang saya tanya jenengan ngomong apa adanya ya. Apa sih yang membuat Mbak Endang itu memilih persalinan di Bu Er? Saya ingin tahu kenapa Mbak Endang anak kedua dan ketiga ya yang melahirkan ke Bu Er, itu apa yang membuat Mbak Endang itu termotivasi melahirkan di Bu Er? Yang pertama itu nyaman, Bu. Nyaman sekali. Ada keinginan dari hati. Dari hati dia. Inginnya ke sini. Iya. Terus di sini kan banyak metode-metodenya. Metode-metodenya ya, terutama proses persalinan menuju ke pronormal ya. Terus lebih senang aja. Lebih senang aja ya, lebih. Ini anak ketiga. Anak kedua dulu Mbak Endang mengalami proses persalinan juga lancar, cuman mungkin mengeluarkan plasenta itu yang agak lama sehingga Bu Er melakukan ngerogoh ya atau manual ya, manual untuk supaya plasenta ini segera keluar. Terus yang untuk ini tadi kan juga agak lama ya, begitu agak lama. Alhamdulillah dengan afirmasi positif ya yang saya berikan, terutama rahimku selalu sehat ya. Gimana perasaan Mbak Endang? Ada perbedaan nggak waktu pertama kali yang anak kedua saya rogoh ya? Iya. Lebih nyaman mana? Lebih nyaman sekarang. Lebih nyaman sekarang. Nyamannya gimana sih? Kepingin tahu saya. Ya, jadi tadi lebih tenang aja, Lebih tenang. Pasien. Iya. Padahal agak lamaan ini ya. Iya, agak lamaan ini. Terus kemudian kita tidak sedikit-sedikit main rogoh ya. Kita tunggu, bidannya juga lebih tenang. Terus saya ingin proses persalinan dari awal. Mbak Endang kan hamil, saat itu selalu kontrol ke Bu Er ya. Iya. Itu gimana? Artinya kontrol pertama dan terakhir ya. Mungkin Mbak Endang merasakan nyaman dan punya kelebihan apa Mbak Endang waktu kontrol di sini itu, apa sih yang membuat Mbak Endang itu menyukai di Bu Er gitu? Waktu pas hamil. Waktu hamil itu yang bikin nyaman di sini itu selalu dapat bimbingan. Iya. Selalu dapat itu cara-cara dari Bu Er. Iya. Kayak nanti lahirannya bisa normal. Iya. Selalu dapat pencerahan. Sudah nggak usah khawatir macam-macam ya. Ya memang. Pikir-pikir yang positif. Positif. Ya memang kita memang menekankan untuk berpikir yang positif supaya ibu yang hamil ini tenang gitu. Makanya Mbak Endang kan saya sarankan untuk tadi yoga ya, hypnobirthing, artinya memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri dan bayinya. Dan saat Mbak Endang tadi datang jam berapa tadi? Tadi datang 7 lebih ya? Iya, jam 8. Jam 8. Waktu Mbak Endang mau kontrol terakhir ya, Bu Er menyampaikan apa waktu itu? Kita ngajak ngobrol nggak sama si bayinya agar nanti kita punya janjian gitu? Iya, punya janjian cari di waktunya Bu Er yang longgar. Yang longgar, ternyata terkabul ya. Sampai merinding. Karena apa? Bayi ini ternyata sangat bisa sekali untuk diajak janjian, untuk kesepakatan. Yuk kita ngadakan kontrak apabila satu, Bu Er selalu di rumah. Kedua, selalu datang ke sini paling tidak pembukaan lebih banyak, artinya lebih aktif ya, pembukaan 5 ya, 6. Itu tadi sebetulnya pembukaan 5-6. Jadi dengan kondisi seperti itu, satu, Mbak Endangnya juga lebih tenang, lebih nyaman, bayinya juga alhamdulillah tidak terlalu istilahnya terlalu lelet gitu ya. Akhirnya dia ngajak bener. Nah, ternyata begitu di sini datang jam 7, Mbak Endang kontraksinya gimana? Kontraksi rahimnya? Tadi itu semakin cepat. Semakin cepat. 4 menit sekali ya, sambil dilakukan main jimbol. Sambil ngecek waktu. Ya itulah aku kepingin ibu. Peran ibu itu benar-benar itu lebih yakin kalau Allah itu memberikan yang terbaik. Dan yang kedua tadi saya lakukan akupresur ya. Akupresur pada titik-titik tertentu ya, titik meridian. Itu gimana dampaknya? Iya, lebih cepat.
keluar kontraksinya lebih Iya. kuat lagi. Iya, benar. Iya, padahal yang tadi bayi besar hitungannya ya. Alhamdulillah. Begitu lahir, Mbak Endang merasa bahagia enggak? Sangat bahagia sekali. Saya juga sangat bahagia sekali karena apa? Mbak Endang tadi mengikutin. Artinya jangan dipakai kaku banget. Ayo relax, relax. Dipakai miring semakin kontraksi, diajak relax banget. Makanya saya ajak alhamdulillah. Begitu alhamdulillah buatan mengurangi rasa itu tadi, rasa tidak nyaman tadi. Jadi semacam itu ya, artinya jenengan nanti ke depannya memang harus memfokuskan untuk ber-KB ya. KB paling tidak jangan suntik lagi sementara ya Pak ya. Paling tidak KB-nya yang mantap, IUD. Di sini pun IUD-nya nggak sampai ibunya ketakutan ya. Terus yang kedua tetap diberikan ASI. Full ASI akan berdampak kepada anak lebih sehat, lebih pintar dan lebih berkualitas. Insya Allah nggak usah sampai melirik-lirik susu formula ya. Cukup diberikan ASI saja anak sudah nyaman. Jadi sampai nggak usah khawatir, aduh anak aku ini kenapa ya kok nangis, barangkali lapar. Enggak, anak semakin didekap, semakin ditetekin, alhamdulillah lebih nyaman sekali ya. Terus apalagi yang membuat kesan dan kesannya Mbak Endang atau mungkin masukan bagi Bu R, oh Bu R keren banget, oh Bu R itu gimana sih kok nggak tak gimana kesan-kesannya gimana saya? Bu R itu telaten. Iya, Bu R telaten, terus Iya. apalagi? Sabar. Iya. Pokoknya bikin nyaman. Bikin nyaman, Iya, betul kita sekali. takut ya, Mama. Iya, kalau kita memberikan intervensi, waduh, ini kamu begini, ini begini, bogono, ini begini, aduh, malah nggak karu-karuan. Hormon adrenalinnya sangat meningkat sekali, sehingga dengan demikian ibu semakin rileks ya. Itu tadi aja saya dengarkan suara musik, gimana perasaannya? Iya, kita tenang. Lebih tenang. Iya, meskipun nanti menetai ya Pak ya, tolong musik itu jangan sampai enggak, itu merangsang kecerdasan, terutama musik Mozart ya. Jangan lupa juga nanti waktunya kontrol ke Bu R paling tidak 5 hari. Karena ini alhamdulillah loh nggak jahitan, hampir 4 kilo bayinya, nggak jahitan sama sekali, lebih bagus sekali. Makanya apa? Kita mengadakan komunikasi kepada bayi, ayo kerjasama, berikan ibu merasa nyaman, berikan ibu merasa bahagia apabila ibu mengeluarkan atau melahirkan kamu. Bener kan? Dia jaga apa? Jalan lahir sampean itu menjadi utuh ya. Karena itu tadi dengan afirmasi positif, dengan kita memberikan dukungan sama bayi, karena bayi itu adalah penguasa rahim. Dia mau ini, tapi kalau misalkan tidak diberikan kerjasama dari awal, tidak disentuh, ya mungkin dia nggak ngerti. Dan tolong neteknya sering mungkin 2 jam kalau misalkan pas bubuk dibangunin ya. Jadi gitu ya Mbak Endang ya. Terima kasih atas semuanya ya. Semoga Mbak Endang semakin selalu sehat ya. Terus kondisinya semakin juga sehat dan tidak ada pantangan makanan ya. Semua boleh dimakan Pak ya. Jadi bapaknya kalau misal oh nggak boleh ini, nggak boleh ini, jangan. Terutama daun kelor. Terus kemudian daun katuk, kemudian telur, susu segar boleh. Kalau malah susu segar, susu bir brand. Kalau malah susu bir brand, ya sari delay supaya asinya semakin keluar. Jangan lupa pepaya. Pepaya itu salah satu nutrisi yang bisa memberikan ASI itu keluar. Itu tadi sudah keluar kok. Tinggal nanti pada titik-titik akupunturnya nanti saya ajarin supaya ASInya tetap berlimpah ya. Terus bapaknya memberikan pijatan oksitoksin di belakangnya ya Pak ya. Nanti juga saya ajarin ya. Jadi semacam itu. Dan sekali lagi saya juga kepingin mendapatkan penyampaian dari bapaknya ya. Bapaknya kan mendukung sekali gak saat melahirkan di sini? Mendukung sekali, dan itu memang peran suami memang harus ada. Kalau memang peran suami kadang-kala agak lelet ya, artinya diam aja ya nggak bisa. Jadi peran suami ini menentukan kecerdasan anak dan keselamatan anak dan ibunya. Itu peran suami. Jangan diabaikan. Kalau peran suami cuek-cuek bebek, jangan berharap anak pinter ya. Alhamdulillah sih Mbak Endang selalu didampingin oleh suaminya ya. Kalau kontrol itu adalah dukungan yang sangat menyenangkan sekali. Gimana perasaan kalau suaminya itu selalu perhatian nih? Senang sekali, seolah-olah dilindungi banget ya. Apalagi
anak yang diharapkan jenis kelaminnya sesuai harapan ya. Jadi sudah anak 3, nanti kalau ingin lagi ya monggo ya Pak ya. Saya persilakan. Saya akan menolong dengan sesuka hati saya dan semampu saya Pak. Jadi seperti itu. Dan saya kepingin testimoni juga untuk bapaknya. Mana Pak? Sekarang bapaknya gantian nih saya testimoni. Nah, terima kasih ya Bapak yang sudah mengikuti ya proses persalinan istrinya ya, yang penuh dengan sukacita ya, yang penuh dengan bahagia sekali, bercampur aduk terharu ya. Saya juga tadi meneteskan air mata karena keinginan sampean sudah terwujud ya. Apalagi Mbak Endang juga melahirkan begitu normal, begitu nyaman, membuat yang menolong ini juga bahagia Pak. Tidak ibunya aja yang bahagia, bidannya ini ada kebahagiaan tersendiri. Gimana Pak kesan-kesannya selama di Ibu Erlina, jenengan kan anak kedua ini kan di saya juga ya. Cuman anak kedua pernah kelahiran normal, cuman plasentanya aja yang agak ini, tapi alhamdulillah ya bisa dikeluarkan dengan baik. Dan anak ketiga Bapak tetap memilih Bu Er sebagai pelayanan utama untuk proses persalinan. Kenapa sih Pak? Wong di sini tuh bidan juga banyak. Mungkin bisa Bapak cerita. Kalau Bu Er itu orangnya sabar, Iya. dan cekatan gitu. Cekatan ya, iya memang saya tuh orangnya sudah terbiasa kecil tapi cabai rawit. Jadi apa yang harus saya siapkan, jadi nggak bingung. Selain itu Bapak. Ya, pokoknya gitu. Itu ya. Terbaik lah pokoknya. Alhamdulillah, semoga nanti saya akan bimbing entah tentang apa psikologis anak, entah Bu nggak usah bingung sampean berbayar, jangan bingung. Bu saya kepingin anak pinter nih, bagaimana nanti saya upayakan. Terus tadi Bapak punya cerita tidak dengan kondisi melihat langsung proses persalinannya yang begitu lembut, bayinya pinter sekali sehingga jalan lahirnya itu tidak dibuat robek. Gimana Bapak tadi perasaannya? Perasaannya ya deg-degan. Deg-degan. Padahal sudah anak 3 tapi deg-degan ya Pak ya. Tapi akhirnya bagaimana melihat anaknya cower, nangis keras, kemudian bahagia sekali karena laki-laki, gagah sekali ya. Sesuai yang diinginkan, alhamdulillah. Jadi ini nanti Bapak harus memberikan dukungan ya kepada istrinya dan anaknya supaya menjadi anak yang pintar, selalu diajak komunikasi. Semakin sampai memberikan komunikasi kepada si baby ya, terutama ya ciumin ibunya ya, paling tidak keningnya. Kening ini dicium Pak akan mengeluarkan hormon bahagia. Terus kemudian nanti di antara tulang belakang itu sampean pijit. Ya nanti saya ajarin. Itu dipijit setiap hari sampai ke ini di bawahnya ini di puser. Puser ya. Pas puser itu sudah stop ya. Itu lakukan setiap hari supaya ASINya semakin lancar. Dan ajak kok ini afirmasi positif. ASINmu Dek semakin lancar dan cukup untuk mencukupi kebutuhan anak kita. Anak kita menjadi anak yang pintar dan cerdas. Nanti deh saya berikan contohnya ya supaya nanti sampean nggak usah beli susu formula ya. Karena anak lebih kuat dengan ASI saja ya. Kalau misalkan 1 hari memang butuhnya cuma sedikit ya. Nggak boleh banyak-banyak. Artinya nanti bertahap gitu ya. Terus kemudian Mbak Endang juga nggak usah resah. Sekarang proses persalinannya sudah lancar. Selalu memberikan afirmasi positif pada diri sendiri. Aku semakin sehat, aku semakin nyaman, dan aku selalu bersemangat sebagai istri dan orang tua untuk anak-anakku atau ibu untuk anak-anakku. Jadi Mbak Endang nanti lebih berkualitas memberikan bimbingan kepada anaknya, gitu ya Pak ya. Jadi saya titip nanti di rumah dilakukan pijat oksitoksin, nanti saya ajarin. Toh juga nggak jahitan ya. Kalau kemarin ada jahitan, berapa jahitannya? 6. Padahal berat badannya lebih. Enggak, turun. Kemarin malah 4,2. 4,2. Ini kayaknya tadi berapa? 3,8. 3,8. Coba nanti saya cek lagi ya. Kayaknya besar ini ya. Kalau misalkan itu saya kira alhamdulillah ya, artinya nggak sobek sama sekali ya. Ini memang saya lihat itu nggak ada sobekan sama sekali, satu pun nggak robek, satu pun nggak lecet, pinter banget. Karena apa? Si kecilnya itu
sudah diajak kompromi, yuk kita kerjasama yuk, karena ini buatlah ibumu nyaman, buatlah ibumu bahagia dengan kelahiran kamu. Akhirnya dijaga benar Bu. Dengan kondisi itulah anak lebih paham, anaknya nanti insya Allah lebih tenang, anaknya nggak rewel banget ya. ASI pun nanti juga lebih kencang keluarnya ya, atau lebih lancar ya. Oke, terima kasih Mbak Endang dan Bapak ya yang selalu mendampingin untuk proses kelahiran ini secara normal, dan saya tetap berharap tugas Bapak dan Mbak Endang tambah lagi ya. Jadi jangan karena wes nih udah biarin aja, jangan. Tanggung jawabnya bertambah lagi. Dan suasana corona tolong Bapak harus hati-hati ya, tidak perlu banyak yang diundang ya. Udah diterterno aja kalau misalkan di Brokoan kan gitu ya. Oke. Ada yang disampaikan lagi mungkin Bapak? Udah cukup ya Mbak Endang juga ya. Terima kasih, selamat bertemu nanti kalau saat kontrol ya.